action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Halo semuanya, jadi pada video ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang berikut sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada masa pemerintahan Soekarno. Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa periode tahun 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode tahun 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Periode tahun 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Yang berikut pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam P4 berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Habibie. Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di dalam dan di luar negeri. Penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7 atau Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Yang keempat, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa beliau juga, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Yang kelima, pada masa pemerintahan Megawati. Megawati menitik beratkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah, dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Yang keenam, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Kepres nomor 27 tahun 1999. Namun, SBY menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Yang berikut peran Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan atau aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Yang berikut fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta berpikir kritis terhadap berbagai macam usaha
agar cita-cita bangsa yang ada dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalan dengan harmonis. Yang berikut makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Yang berikut visi Indonesia di masa depan. Yang pertama, visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Yang kedua, visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Yang ketiga, visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBH. Yang berikut batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap komunisme, marxisme, dan leninisme. Yang ketiga, mencegah perkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan pandangan ekstrim. Yang kelima, penciptaan norma baru melalui konsensus. Sekian penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga materi yang diberikan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. 조건물을 찾으러